Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda keluarnya jin, sihir dan energi negatif dalam tubuh kita atau rumah dan tempat usaha kita? Ada beberapa ciri tanda keluarnya jin, sihir atau energi negatif dalam badan kita. Saya perlu menjelaskan sedikit hal tentang ketika kita melakukan terapi ruqyah mandiri, apapun itu bentuk terapinya, baik terapi yang kita lakukan dengan cara mengikuti ayat-ayat ruqyah atau dengan cara melakukan terapi air ruqyah, ruqyah untuk kita minum, air ruqyah untuk kita pakai mandi, dan air ruqyah untuk kita rinjiskan atau percikan ke sekitar rumah atau tempat usaha kita, maka ada beberapa yang akan kita rasakan. Oke? Reaksi-reaksi itu tidak harus berupa muntah. Ada beberapa reaksi. Yang pertama, pada saat kita melakukan terapi ruqyah, maka reaksi yang akan kita rasakan adalah yang pertama, pusing kepala berat, pundak berat, badan bergerak-gerak atau berdenyut-denyut. Kemudian kita merasakan hawa yang panas atau sebaliknya dingin, badan bergetar, kaki bergoyang-goyang, tangan bergetar, nggak tahu, mungkin membentuk seperti ini ya, seperti kaku gitu ya, keluar keringat dingin atau keluar cairan dari hidung atau air mata kita tumpah. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang bahkan nyengir, ada yang merasakan bisikan, ada yang merasakan fenomena penampakan, ilusi-ilusi dan lain sebagainya. Dan bahkan reaksi yang paling sering dirasakan adalah muntah berkali-kali, muntah berulang-ulang. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya reaksi ruqyah itu tidak harus muntah, ya. Karena sesungguhnya keluarnya jin, sihir dan energi negatif itu melalui berbagai macam cara, sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan izin dan ridha Allah. Bisa lewat pori-pori kulit kita, ya. Bisa lewat 9 lubang yang ada pada diri kita. Dari mana saja 9 lubang itu? Yang pertama dari mulut, dari hidung, dari lubang mata, lubang telinga, ya, lubang kemaluan, lubang dubur, ya, dan lain sebagainya. Atau pada umumnya yang sering terjadi adalah memang yang terasa, yang keluar adalah lewat mulut. Namun sesungguhnya karena mereka ini jin ini, jin zalim, jin fasik, kafir ini adalah makhluk gaib. Jadi kadang-kadang kita merasakan ada sesuatu yang keluar, pss, gitu ya, seperti udara, pss. Atau kita merasakan merasakan sesuatu yang seolah-olah bayangan yang keluar. Dan itu pengalaman masing-masing, tiap-tiap personal berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Nah, reaksi-reaksi inilah yang sering terjadi. Saudaraku, pada saat muncul reaksi-reaksi demikian, maka saudara-saudara sekalian jangan pernah takut, jangan khawatir, jangan was-was, diteruskan. Dan sebaiknya memang pada saat kita melakukan terapi ruqyah, ada yang mendampingi. Kalaupun tidak ada, ya sudah, bisa dilakukan dengan sendiri. Tetapi lebih baik lagi kalau ada yang mendampingi. Oke? Nah, jangan lupa saudara-saudara sekalian, pada saat keluarnya jin, sihir, energi negatif, maka disinilah akan ada perubahan-perubahan yang kita rasakan. Apa perubahan itu? Yang pertama, ya, perubahan secara fisik, kita akan merasakan badan lebih enteng, ya, lebih ringan. Kemudian hati, pikiran kita lebih cereng, ya, lebih terang, lebih tenang, lebih terasa ada kesejukan-kesejukan yang berbeda sebelum kita melakukan doa atau terapi ruqyah. Artinya ketika energi negatif atau jin-jin dan sihir dalam diri kita masih ada. Oke? Tuh. Jadi perubahan secara fisik kita merasakan hal-hal demikian. Perubahan yang lain yang kita rasakan adalah diantaranya, ketika jin sihir keluar atau energi negatif, maka akan ada perubahan-perubahan perilaku kita. Ada perubahan sikap kita, ada perubahan ucapan-ucapan kita. Yang perilaku biasanya gini, yang sering was-was, cemas, gelisah, takut, mulai berubah, mulai jadi tenang, ya, tidak takut lagi, tidak was-was lagi, tidak cemas lagi, lebih yakin lagi kepada Allah. Oke?
Kemudian yang tadinya malas beraktivitas berubah menjadi lebih rajin. Ya, tadinya malas ibadah, ya mungkin seperti sholatnya jarang, mulai lagi sholat yang tertib. Yang tadinya cuma 3 waktu, 2 waktu menjadi 5 waktu sholat wajibnya. Yang tadinya malas sunnah sekarang mulai mengerjakan sholat sunnah, ya. Yang tadinya malas melakukan puasa sunnah mulai lagi melakukan puasa sunnah. Yang tadinya malas berzikir mulai rajin berzikir. Nah, perubahan-perubahan inilah yang sering terjadi pada saat energi negatif atau jin sihir keluar dari diri seseorang. Oke. Selanjutnya, tanda atau ciri keluarnya jin sihir dan energi negatif itu adalah seseorang akan lebih baik dalam melihat atau menilai sesuatu. Akan ada prasangka-prasangka baik, ya. Akan muncul satu pasrah, tawakal, lebih ikhlas, ya. Kemudian sesuatu beban-beban yang tadinya berat, ya, menjadi ringan. Dan ini biasanya yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya, ciri tanda keluarnya jin, sihir, energi negatif yang lainnya adalah, maka orang-orang yang pernah mengalami gangguan jin atau sihir dan merasakan adanya energi negatif, maka semua perilaku-perilaku buruk, semua hal-hal yang buruk, mereka akan mampu membedakan dan mampu melihat yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akan diberikan furqan, diberikan pembeda, dalam arti diberikan ketajaman nurani, ketajaman hati, dan dia mampu merasakan, ya, atau mampu mengelola ketika adanya jin atau sihir yang akan masuk, mereka akan mampu menjaga dan melindungi dan membentengi dirinya. Nah, ini ciri-cirinya, ya, saudara-saudara sekalian. Dan yang paling umum yang terjadi adalah, ya, yang paling umum ketika jin sihir keluar dari tubuh seseorang atau energi negatif, maka akan ada pancaran yang positif pada dirinya. Akan muncul aura positif pada wajahnya. Yang tadinya wajahnya buram menjadi lebih bercahaya. Yang tadinya ucapan kasar berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya perilakunya buruk menjadi baik. Tapi pada umumnya, secara zahir, wajah orang-orang yang setelah melakukan terapi ruqyah atau doa dan tanda keluarnya jin sihir energi negatif, maka wajahnya akan cerah, berceria, dan bahkan bercahaya. Ada nur di wajah, ada cahaya di wajahnya. Nah, ciri tanda ini yang melihat bukan diri dia, tapi orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi orang yang terkena sihir wajahnya, ya, area wajahnya atau area tubuhnya yang penuh dengan aura negatif, maka ketika dia melakukan terapi ruqyah, keluarlah segala jin sihir atau energi negatif, maka akan berubah menjadi, kalau dia perempuan yang, ya, lebih cantik, ya, atau kalau dia laki-laki dia lebih tampan. Maksud cantik tampan ini di sini relatif, ya. Cantik dalam arti di sini wajahnya berseri-seri, ceria, wajahnya nampak beraura positif. Nah, di sini saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya jin sihir itu lemah, ya, selama kita memiliki kepercayaan diri, khususnya lagi kepercayaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu melakukan pembentengan atau perisai diri kita, perisai rumah kita. Termasuk di rumah kita ini. Ketika jin sihir energi negatif keluar dari rumah kita pun demikian. Toko kita, warung kita, kedai kita, segala jin sihir energi negatif keluar, maka akan ada hawa yang nyaman yang kita rasakan. Rumah tadinya terasa panas. Panas ini dalam arti hawa sekelilingnya panas, mudah ribut, sering bertengkar antara keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara-saudara. Maka aura yang terasa adalah sejuk, adem, dingin, dan nyaman. Kita betah di rumah kita atau warung toko kita, kedai kita yang punya usaha. Nah, tadinya warung toko kedainya ini sepi karena ditutup atau kena sihir tafriq, kena sihir penghancur usaha, maka dengan adanya terapi ruqyah yang dilakukan, maka akan ada perubahan
di antara yang usahanya mulai sedikit demi sedikit atau bahkan Allah limpahkan dia keberkahan, datangnya pelanggan-pelanggan baru atau datangnya rezeki-rezeki yang tidak duga-duga. Yang kedua, yang tadinya warung toko kedainya ini tak nampak, mulailah nampak bercahaya, nampak bersinar, nampak lebih baik. Ya, tadinya buram, tadinya gelap. Nah, apa efeknya? Ya dari sini, dari riyadhah kita, dari upaya doa kita, dari ikhtiar kita. Ya, dengan demikian maka Allah akan memberikan hasil dari buah kerja doa-doa kita, hasil buah daripada riyadhah kita. Maka dampak yang kita rasakan adalah tidak hanya bagi diri kita, bagi rumah, tempat tinggal, tempat usaha kita, apapun itu, warung, toko, kedai dan sejenisnya. Saudaraku, jangan lupa sekali lagi, sering-sering melakukan pembentengan diri. Ya, pembentengan diri dengan apa? Dengan zikir-zikir, dengan doa-doa. Jangan lupa, ya. Saudaraku, amalkanlah zikir pagi dan petang yang sudah sampaikan. Amalkanlah ketika zikir mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya. Masuk rumah, keluar rumah, berpakaian pada saat kita beraktivitas. Dan jangan lupa bahwa sesungguhnya syaitan, hatta kita tidak terkena sihir sekalipun, jin sekalipun, mereka mengintai kita 24 jam terus menerus mencari kelemahan-kelemahan kita. Oke. Maka lakukanlah selalu pembentengan. Minimal libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim pada saat kita beraktivitas, ya, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, usapkan ke badan kita, ya, ditiupkan, usapkan, ya. Terus kalau mau kita masuk kamar mandi, jangan lupa, ya, kaki kiri keluar kaki kanan. Mau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah, keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya. Di kendaraan kita membaca, perbanyak baca sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ahuqalah. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya jin, sihir, dan energi negatif ini satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dan ini akan mudah sekali, mudah pergi dan mudah datang, ya, pada saat seseorang lemah. Lemah hati, lemah jiwa, lemah pikirannya. Oleh karena saudaraku, jangan pernah lemah hati, lemah jiwa, lemah pikiran. Kuatkanlah diri kita, kuatkan hati kita, kuatkan dengan cara berdoa, minta kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Share video ini dan jangan lupa untuk selalu terus-menerus melakukan terapi ruqyah mandiri. Sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan video-video kami di channel Quranic Terapi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, melapangkan rezekinya, memudahkan urusannya, menyembuhkan penyakitnya, ya, melunasi segala hutang-hutangnya, diberikan jalan keluar untuk melunasi hutangnya, ya, didamaikan keluarganya, yang belum dapat jodoh dan anak dimudahkan dapat jodoh dan keturunan, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan dimudahkan pekerjaan, bagi yang sering was-was, cemas, gelisah diberikan ketenangan hati dan pikiran, bagi yang terkena gangguan jin sihir disembuhkan segala gangguan jin sihirnya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.